Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diraga Kalika dari 12 IPA 2 ingin menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengorganisasian data mentah ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari kelas-kelas dan frekuensinya. Pertama, ada langkah-langkah mendapatkan distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan rentang atau jangkauan data. Yang kedua, menentukan banyak kelas interval. Yang ketiga, menentukan panjang kelas interval. Yang keempat, memilih titik awal yaitu minim bawah kelas pertama. Yang kelima, menghitung frekuensi tiap kelas. Selanjutnya ada menentukan rentang atau jangkauan data atau R. Jangkauan merupakan selisih data paling besar maksimum dengan data paling kecil minimum. Rumusnya adalah R sama dengan Xn min X1. R adalah rentang atau jangkauan data, Xn data maksimum, X1 data minimum. Yang kedua ada menentukan banyak kelas interval atau K. Data berukuran besar biasanya dikelompokkan ke dalam minimal 5 kelas. Perkiraan banyaknya kelas interval bisa menggunakan aturan Sturges. Aturan Sturges yaitu rumusnya K sama dengan 1 plus 3,3 log N. K sama dengan banyaknya kelas atau bilangan bulat, N yaitu banyaknya data. Ketiga, menentukan panjang kelas interval atau P. Panjang kelas merupakan jarak antara tepi arus kelas, tepi atas kelas, dan tepi bawah kelas. Panjang kelas ditetapkan dengan membulatkan ke atas dari hasil pembagian tersebut. Rumusnya P sama dengan R sama dengan K. P sebagai panjang kelas, R sebagai rentang atau jangkauan data, K banyaknya kelas. 4. Memilih titik awal yaitu limit bawah kelas pertama. Pemilihan titik awal ini bisa berupa nilai minimal data atau bilangan kecil dengan menambahkan panjang kelas ke titik awal kelas-kelas lainnya. Sedangkan titik akhir kelas didapatkan dengan mengurangi satu dari titik awal. 5. Menghitung frekuensi tiap kelas. Perhitungan frekuensi dapat menggunakan turus untuk memudahkan perhitungannya. Ini turus ya. Kita masukin, jika mencari K, kita masukin rumusnya. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Kita masukin angkanya 1 plus 3,3 log 60. 60 ini dapat dari jumlah frekuensinya. Ya, sekarang kita totalin 1 tambah 3,3 kurungin 1,778 sama dengan 1 tambah 5,8678 sama dengan 6,8678. Kita bulatkan menjadi 7. Jika kita mencari P, kita masukin rumus seperti ini. P sama dengan R sama dengan K sama dengan X max kurang X minimum per K. Sama dengan X max kita masukin angkanya menjadi 95 dikurang X minimum 30 per kita masukin angka K dapat lagi dari sini jadi 6,8678 sama dengan kita kurangin 95 kurang 30 65 per 6,8678 sama dengan 9,46445 sama dengan 10. Kita bulatkan. Dan selanjutnya ada grafik. Grafik terbagi menjadi 3, ada histogram, poligon frekuensi, dan ogive frekuensi kumulatif. Di sini kita lihat ada tabel yang terdiri dari kelas, batas kelas, frekuensi. Batas-batas kelas digunakan untuk memisahkan kelas-kelas sehingga tidak ada celah dalam distribusi frekuensi. Batas kelas terdiri dari 2, batas bawah, batas atas. Kita lihat kalau kita apa sih ya anjing tunggu udah terusin. Jika kita ingin mencari batas kelas, kita lihat dulu dari kelasnya. Di sini 30 ini termasuk batas bawah, 39 termasuk batas atas. Jika ingin mencari batas kelas, kita harus mengurangkan atau menambahkan 0,5. Ini 30 batas bawah dikurangkan 0,5 menjadi 29,5. 39 ini termasuk batas atas.
ditambah 0,5 menjadi 39,5. Frekuensinya 6 orang dan itu seterusnya. Dan seterusnya gitu ya. Selanjutnya ada histogram. Histogram adalah grafik yang menampilkan data menggunakan batang vertikal dengan titik tertentu yang menunjukkan frekuensi dari kelas yang diwakilinya. Ini bentuk histogram ya. Selanjutnya ada poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di titik tengah kelas masing-masing. Ini dia bentuk poligon frekuensi. Dan selanjutnya ada ogive. Ogive adalah grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif dari kelas-kelas di distribusi frekuensi. Ini bentuk ogive seperti ini.